kita jumpa lagi dalam ibadah online ya. Tetap semangat ya. Kalian juga tetap harus ingat, nggak boleh keluar-keluar, nggak boleh keluar rumah. Masih ingat Kak, ada satu tokoh di mana dia juga harus tinggal di dalam suatu tempat dalam waktu yang lama. Kira-kira siapa ya? Kak Melis juga lupa sih namanya. Siapa ya Kak Bimbing? Oh, Nabi Nuh Kak Melisa. Oh iya, Nabi Nuh, bener. Nabi Nuh harus tinggal dalam batra dalam waktu yang lama, tapi dia mau taat sama Tuhan. Nah, adik-adik juga harus taat ya sama Tuhan ya. Kalau kita nggak boleh keluar rumah, tetap stay at home. Nah, kita harus saat ini dalam ibadah online kita harus memuji Tuhan. Memuji Tuhannya yang gimana ya Kak Bimbing? Kita semua tetap harus semangat Kak Melisa, walaupun kita beribadah lewat online. Yuk, jangan ada yang duduk ya. Kita semua tetap semangat Berdiri. mengikuti gerakan kakak-kakak, ya kan? Betul. Lalu, ketika kita mendengarkan firman, kita harus dengar-dengaran ya adik-adik ya. Ya, terus apa Kak Melisa? Nah, kita harus melakukannya. Kita boleh cerita ke teman-teman, ke siapa aja apa yang kita dengar hari ini. Dan kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Oke, siap adik-adik? Selamat beribadah. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk kami bisa kembali duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mulai ibadah ini ya Bapa. Kiranya Engkau hadir, selalu hadir dalam hati kami. Tuhan, kami mengasihi Engkau, kami serahkan Tuhan ibadah pada sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang campur tangan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada yang lihat enggak ya? Takut. Momo. Takut. Duh, gimana ini? Udahlah, aku mau nyanyi aja. Siapa tahu nanti lebih tenang hatiku. Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, dengar doaku. Orang
hampiri, jangan jalan terus, jangan jalan terus. Shalom. Hai Momo. Shalom. Cici jangan ngagetin. Aku lagi takut. Hah? Kamu tahu takut nggak sih? Aku lagi Kamu kenapa takut? Iya, kamu kenapa tampak murung sekali, Mo? Iya, aku lagi takut. Kamu ini sukanya ngagetin aku aja. Momo jangan takut, ya. Momo ndak boleh takut. Kenapa Momo takut? Jadi ceritanya tuh panjang. Panjang ceritanya. Coba, Momo ceritain Cici deh. Ceritanya gimana sih? Jadi gini Ci, kemarin itu di sekolahan aku, temen aku namanya Nunu sama Mimi itu lagi berantem. Tuh, itu gara-garanya itu si Nunu itu usil gitu anaknya. Jadi dia tuh suka banget gangguin si Mimi. Mimi itu dia ejek-ejek terus digangguin terus. Nah, itu kan namanya bully ya. Bully Iya. itu kan enggak boleh. Ya kan? Ndak Nah, boleh. jadi Momo bilang sama Nunu, nggak boleh ganggu-ganggu Mimi, nggak boleh bully-bully Mimi, itu nggak baik, nanti Tuhan Yesus nggak suka. Bener ya Cia? Bener. Memang membuli itu ndak baik. Terus gimana sih ceritanya? Terus Nununya marah. Marah. Iya, Nunu marah sama Momo. Terus Nunu ndak mau temenan sama Momo. Terus lagi ya, terus. Terus Nunu tuh bilang, papa aku tuh polisi. Nanti Momo aku laporin ke polisi. Aku kan jadi takut. Hah, polisi? Mau polisi? Ya gimana ini? Tenang Mo, tenang. Yuk, daripada kamu takut terus, kita mau nyanyi sama-sama. Yuk, kita mau nyanyi yuk. Apa lagi? Jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Aku ikut ya. Jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau saya percaya, Saya pasti ditolong. kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Jangan takut, jangan kamu takut. Tuhan Yesus pastikan datang menolongmu. Kalau Saya percaya, saya pasti ditolong. Kalau kamu percaya, kamu pasti ditolong. Kalau kita percaya, kita pasti ditolong. Jangan kamu takut. Gitu ya? Jangan kamu takut. Oke Cici. Jangan Momo takut. Iya, Momo nggak mau takut. Tapi kok Momo masih takut? Ya apa ini Ci? Momo ndak boleh takut. Waktu Momo cerita ke Cici, Cici ingat satu cerita di dalam firman Tuhan yang setiap hari kita baca. Momo baca Alkitab ndak setiap hari? Baca. Cerita Nah. yang mana itu? Kok Momo lupa ya? Nah, Momo tahu ndak Nabi Elia?
Tahu. Iya. Momo suka baca Nabi Elia. Soalnya Nabi Elia itu nubuatannya bagus-bagus dan kayak dipakai Tuhan gitu loh, Ci. Benar sekali. Nah, kalau Momo ingat, Cici ceritai ya. Mau. Saat itu cerita yang Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal waktu zamannya Raja Ahab itu loh, Momo ingat enggak? Masa Nabi Elia baik gitu sampai membunuh? Gak percaya ah. Iya, karena dia melakukan kebenaran. Iya, dia mau melakukan kebenaran. Dia enggak suka lihat nabi-nabi Baal. Iya. Terus kemudian si Raja Ahab cerita sama istrinya, si Isabel. Dia bilang, itu loh Nabi Elia membunuh nabi-nabi Baal. Waduh. Dengan pedang loh. Waduh. Terus kemudian si Isabelnya itu marah. Terus dia menyuruh orang bilang sama Nabi Elia, kalau Nabi Elia itu mau dibunuh sama Isabel. Nah, kok serem gini ceritanya? Aduh, Momo makin nah takut. iya, Aduh. seperti Momo. Waktu hari itu kamu tahu Nabi Elia itu juga takut loh takut sekali. Terus kemudian dia dan bujangnya pergi melewati Beersheba ke padang gurun Kabur ya? Iya, dia pergi ke padang gurun ya, karena dia takut. Nah, waktu itu Momo tahu di padang gurun itu gimana sih tempatnya? Aduh, padang gurun itu panas. Terus panas. kering. Nggak Nggak ada air. air. Pasir tok. Terus banyak ularnya katanya. Aduh, Momo takut ular. Berbisa. Nah, tapi Momo tahu di padang gurun si Nabi Elia ini bisa menemukan pohon arar. Masa di padang gurun ada pohon? Aku nggak percaya. Padang Nah. gurun itu kering, nggak ada tumbuhan bisa tumbuh. Nah, Momo tahu kok bisa Nabi Elia itu menemukan pohon arar. Itu semua karena Tuhan. Karena siapa Tuhan. Iya, karena Tuhan itu menyediakan. Karena Tuhan itu memelihara Nabi Elia. Terus kemudian Nabi Elia bilang, cukuplah Tuhan, cukuplah. Sekarang ambillah nyawaku. Iya, Kok gitu? karena dia takut sekali. Kemudian dia berdoa, dia berseru-seru pada Tuhan. Tuhan, aku ingin mati Tuhan. Sampai akhirnya si Nabi Elia itu kecapean. Momo pernah nggak kalau Momo lagi stres, Momo lagi capek, kepalanya pusing? Oh iya, pusing gini. Cekot. Pernah enggak? Oh, muter. Nah, itu vertigo namanya kalau muter ya Mo ya. Nah, Nabi Elia itu mungkin karena dia terlalu lelah, karena dia ketakutan, dia tertidur di bawah pohon arar. Nah, Aku ikut ngantuk. iya, bangun. Nah, Oke. karena dia itu ketakutan, dia tertidur, tiba-tiba Momo tahu ada malaikat Tuhan. Oh, tak kira malaikat maut, aku takut. Bukan malaikat Tuhan ya Mo ya. Malaikat Tuhan itu menyentuh dia dan berkata, Nabi Elia, bangun dan makanlah. Terus Nabi Elianya kaget ya Mo ya. Tiba-tiba Ada makanan. ada Kan orang di yang padang gurun. Nah itu loh Mo, yang tadi Cici bilang, Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Iya. Tiba-tiba waktu Nabi Elia itu bangun, ada makanan, roti bakar di kepalanya, dan ada sebuah kendi yang berisi air. Lalu dia makan dan dia minum. Nggak lama lagi yang tadi Cici bilang, dia capek karena dia lelah hati dan lelah pikiran. Kemudian apa yang terjadi? Dia tertidur lagi. Kemudian datang kedua kalinya malaikat itu untuk menyentuh dia dan berkata, bangunlah dan makanlah.
Sebab kalau tidak, perjalanan itu nanti terlalu jauh bagimu. Terus Momo tahu apa yang terjadi? Dia makan dan dia bangun. Terus kemudian makanan dan minuman itu disediakan sama siapa, Mo? Sama Tuhan lagi. Karena kita ini punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya Tuhan yang selalu menyediakan. Amin. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang terbaik. Nah, terus kemudian Momo tahu ternyata setelah kejadian itu Nabi Elia itu harus berjalan 40 hari, 40 malam lamanya loh Mo untuk pergi. Bentar. Iya, Kalau iya. 40 hari itu lebih dari sebulan dong, Ji. Sebulan aja lama loh. Iya, Dan ini kok lebih dari sebulan? Iya, lama kan? Iya. Tapi oleh karena makanan yang disediakan oleh Tuhan itu, Nabi Elia itu bisa berjalan, bisa melewati semua itu. Makanya Mo, si Gigi jadi ingat Apa lagu yang sering kita nyanyikan di sekolah minggu kalau hari Jumat sore. Kita Apa mau tuh, nyanyi apa tuh? sama-sama yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekali lagi yuk. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Terlebih dirimu dikasihi Tuhan. Nah, setelah nyanyi lagu ini ya Mo, harusnya Momo dan adik-adik di rumah sekalian ndak boleh khawatir. Sebab burung pipit aja dipelihara, bunga bakung aja dihiasi cantik-cantik, coba lihat. Nah itu bunga di belakang, coba Iya, lihat. bagus-bagus Bunga ya. itu ya Seger loh bagus, liatnya. pohon itu seger semua. Iya. Karena dipelihara oleh Tuhan. Makanya Mo, kita itu ndak perlu khawatir, kita ndak perlu takut Mo, karena Siap, Bos. kita punya Tuhan yang luar biasa. Oke Iya ya, bahkan Nabi Elia itu sebelum dia kan enggak tahu ya harus jalan 40 hari. Tapi Tuhan malah sudah kasih makan duluan ya. Nah, Iya ya, hebat ya Tuhan itu. iya, karena Tuhan itu tahu jauh melebihi apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan Mo. Iya, Momo jadi inget deh Ji. Kayaknya beberapa minggu yang lalu itu kakak di sekolah minggu baru cerita sama Momo. Oh ya? Kayaknya itu Momo tahu cerita lanjutannya deh. Wah, Momo kok pinter. Iya, tapi Momo tahu lanjutannya aja. Malu. Aduh, malu. Cici juga cuma tahu yang Cici ceritain Oh, aja, gitu. Bu. Jadi kalau gitu Momo cerita biar Iya, ceritanya iya, lengkap ya. Biar kita saling melengkapi ya, Mo ya. Oke. Jadi gimana Mo ceritanya? Nabi Jadi- Elia itu. Iya, kemarin tuh kata kakak di sekolah minggu tuh ya, si Nabi Elia itu berjalan
40 hari 40 malam melewati padang gurun. Makanya Momo inget sama ceritanya Cici. Nah, terus dia akhirnya masuk ke sebuah gua untuk berlindung gitu. Berlindung. Terus di gua itu dia ketemu sama suara Tuhan. Oh, luar biasa ya Mo ya. Nah, terus dia disuruh sama Tuhan naik ke gunung namanya Gunung Horeb. Gunung Horeb. Iya, disuruh ketemu Tuhan di sana. Kan kalau orang zaman dulu tuh kan orang itu harus naik gunung, terus nanti nungguin suara Tuhan, ada geledeknya, ada angin ributnya, gitu kan, Ci. Oh. Nah, Terus kemudian dia naik gunung. naik gunung Pasti karena Nabi Elia ini deket sama Tuhan. dan nurut. Dan Disuruh naik, ya dia naik. pasti sambil nyanyi ya Mo Iya, ya. tapi lagunya bukan naik-naik ke puncak gunung. Tinggi sekali. Iya, lagunya mendaki-daki gunung yang disertai Tuhan. Cici Wah. tahu nggak lagunya? Tahu. Yuk nyanyi sama-sama Pasti yuk. yang ini kan Mo. Ku Daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Lebih semangat lagi, Ci. Semangat. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melewati padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku selam terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan ya Mo ya. Iya, kanan. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Silupa. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa, Bi? Karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa, Ma? Karena Engkaulah Yesusku. Yeay! Akhirnya Nabi Elia sampai di puncak gunung apa tadi, Ci? Puncak Gunung Horeb. Iya, Cici pinter masih inget ya. Toh. Nah, sampai di sana dia ditanyain sama Tuhan,
kamu ngapain? Katanya gitu. Hmm. Dia bilang, Tuhan, aku ini loh sudah melakukan perintahnya Tuhan, sudah nurut sama Tuhan. Terus nabi-nabi Baal yang Tuhan tidak suka itu sudah dibunuh sesuai perintahnya Tuhan. Tapi kok aku ini sekarang dikejar-kejar mau dibunuh. Teman-temanku juga banyak yang dibunuh. Sedih Aku ya, Mo. ya apa? Aku kan ya takut gitu. Terus. Tiba-tiba ada angin ribut sekali. Gitu. Wow. Nah, terus biasanya kan kalau Tuhan itu dulu ada angin ribut, ada Tuhan gitu ya. Iya, Tiap pagi iya, di iya. atas gunung. Nah, ini nggak ada Wow. Tuhan di angin ribut itu. Wah. Setelah itu ada gempa bumi. Gempa bumi. Aduh, tuh. Semuanya Goyang bergetar. semua? Semua bergetar. Sampai Momo juga bergetar-getar. Oh, Aduh, tenang. tuh. Tapi di situ juga nggak ada Tuhan. Pasti Elia bingung ya, Mo. Iya. Terus nggak lama keluar api besar. Wow, api. Nah, Momo inget nggak waktu zamannya Nabi Musa? Ya. Nah, Musa itu dipanggil melalui semak belukar Belukar. yang terbakar. Terbakar. Ada suara Tuhan. Iya. Ini ada mungkin, Mo? Nggak ada. Oh, Nah, iya. Setelah itu ada angin sepoi-sepoi lembut sekali. Nah, tenang gitu. Suasananya adem gitu. Di sana ada suara Tuhan. Wow. Nah, jadi kadang Tuhan itu bukan terbatas dari mujizat yang besar-besar. Atau kalau Tuhan mau panggil Cici bukan berarti ada geledek terus nanti hai Cici gitu. Bukan. Gitu ya, Mo ya. Kadang-kadang Tuhan itu ada ketika kita itu saat teduh, Ji. Hmm, Nah, iya, Cici iya. sering saat teduh enggak? Puji Tuhan sering, Mo, setiap hari kan Nah. katanya Kak Peti kita ini harus saat teduh setiap hari kan, Mo. Iya, jadi saat teduh itu penting. Nggak cuma kita tuh berdoa itu minta tok. Nah, Benar, kalau kita benar. ngomong terus kadang tuh kita nggak dengar suara Tuhan. Setuju, Mo. Jadi kita tuh harus punya saat teduh, menyembah dan kasih kesempatan Tuhan buat ngomong. Karena kadang Tuhan itu suaranya lembut. Nah, ada ketenangan. Kita kalau mau cari Tuhan nggak bisa yang kayak harus spektakuler gitu, enggak. Kadang kita bisa ketemu Tuhan cuma melalui angin lembut. Iya, iya, Mo ya. Gitu. Itu kata Kak Febe. Oh iya, Mo, Gitu. makanya kita ini harus rajin saat teduh dan membaca Gitu, firman Tuhan. harus rajin saat teduh ya, doa itu harus ada permintaannya, ada ucapan syukurnya, ada saat teduhnya juga mengizinkan Tuhan berbicara gitu, Ci. Setuju, Mo. Habis Cici ini dengerin Momo, Cici ini jadi dikuatkan loh, Mo. Ya, puji Tuhan. Iya, jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, ya adik-adik ya, meskipun Iya. kita ini masih kecil, kita ini tidak boleh takut. Asal kita ini sudah melakukan kebenarannya, asal kita ini sudah hidup benar, kita ini tidak boleh takut ya, Mo, ternyata. Iya. Karena Tuhan itu selalu memelihara kita. Benar. Nah, caranya hidup takut akan Tuhan dan mengikuti perintahnya, ya berdoa dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Baca firman juga. Di firman itu kan dari Tuhan juga ya, Ci ya. Iya, Nah, itu dia. Bener, Cici jadi ingat loh, Mo, di 1 Petrus 5 ayat 7. Tunggu. Aku ulangin sama teman-teman biar nggak lupa ya. Iya. 1 Petrus 5. Iya. Petrus Ah. 5. 1 Petrus 5 ayat Ayat 7. 7. Oke. Isinya Apa tuh ya bunyinya? sekarang ya. Oke. Ya, bunyinya serahkanlah Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu. Oke. Kita mau ulangi sama-sama ya. Ya. 1 Petrus 5 1 Petrus 5 ayat 7. ayat 7.
serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Iya. Oke, kayaknya ada lagu yang cocok deh. Ayo kita mau sama-sama nyanyi ya. Oke. Mau kalau gitu ya Mo ya. Oke. Adik-adik di rumah juga ya. Ikut nyanyi yuk. Kita mau sama-sama nyanyi. Kita tadi sudah bersorak-sorai. Sekarang kita mau nyanyi. Kita Menyembah mau ya? menyembah Tuhan. Kita mau bisikan lagu ini sebagai doa kita ya Mo ya. Oke. Kepada Tuhan. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Kita mau Lebih lembut sama-sama ya? nyanyikan lebih lembut ya Mo ya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah Kau ingatkan melalui Cici dan Momo Tuhan. Tolong kami untuk tidak takut karena Engkau jauh lebih tahu apa yang akan kami hadapi dibanding kami sendiri. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan penyediaan-Mu itu sudah ada bahkan sebelum kami memintanya. Terima kasih Engkau sudah jadi Tuhan yang baik buat kami. Yes, amin. Ingatkan kami juga Tuhan untuk punya waktu dengar-dengaran akan Tuhan, bukan cuma kami doa meminta terus. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin hidup kami mau menyerahkan hidup kami, keluarga kami, kota kami, dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga kakak-kakak yang sudah menyiapkan ibadah ini. Ke dalam tangan-Mu Engkau yang memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami mau menyerahkan doa-doa kami. Haleluya, amin. Amin.